positif di samping untuk menambah gizi gemar makan ikan di tengah-tengah masyarakat Kota Malang. Ke depan akan kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dispangtan, bidang perikanan di Kota Malang mengadakan pelatihan budidaya ikan tawar dalam ember, yang disebut Budik Damber. Pelatihan ini dihadiri oleh ratusan anggota Dasawisma dan digelar di lantai 2 Aula Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang budidaya ikan tawar kepada masyarakat, terutama yang punya minat dalam bidang perikanan, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Dispangtan bidang perikanan memahami bahwa semakin banyak orang yang tertarik dengan budidaya ikan. Tetapi seringkali tidak memiliki cukup pengetahuan, sehingga mengalami kegagalan. Dalam pelatihan ini, sebanyak 240 peserta mendapat materi tentang proses budidaya ikan lele, mulai dari awal hingga panen. Materi disampaikan oleh seorang trainer berpengalaman, dengan cara menarik sehingga peserta mudah memahami. Pelatihan dimulai dengan pemaparan materi, pengenalan budik damber, pembenihan, dan perawatan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diskusi. Pada sesi terakhir, peserta diajak melakukan praktik langsung teori-teori yang telah dipelajari. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, sehingga panitia membagi pelatihan menjadi 3 tahap, berlangsung selama 3 hari. Panitia juga memberikan bibit lele secara cuma-cuma kepada peserta sebagai insentif untuk memulai budidaya di rumah. Proses budik damber sendiri relatif mudah dan dapat diterapkan oleh siapa saja yang memiliki minat memelihara ikan. Metode ini cocok untuk lahan terbatas dan bahkan dapat digabungkan dengan budidaya tanaman sayur, aquaponik, untuk memaksimalkan hasil dari satu media. Tujuan utama pelatihan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga secara mandiri. Arif Wahyudi, inisiator kegiatan, berharap pelatihan ini dapat memotivasi peserta untuk menjalankan budik damber di rumah masing-masing. Jadi ini bentuk kegiatan yang berasal dari pokok pikiran saya. Saya karena bermitra dengan Dispangtan dan hari-hari ini ketahanan pangan kota ini menjadi perhatian utama kita, maka saya mengadakan pelatihan sekaligus pemberian sarana prasarana budidaya ikan lele dalam ember. Kenapa harus dalam ember? Karena lahan Klojen ini kan lahan perkotaan semua. Tidak ada orang yang mempunyai lahan besar untuk beternak lele, untuk beternak ikan, ayam, dan lain-lain. Maka yang paling efektif adalah bagaimana bisa beternak tetapi dalam lahan sempit. Maka muncullah budidaya ikan dalam ember. Sebagian besar, hampir 70% melalui Dasawisma. Sehingga ada 220 Dasawisma se-Kecamatan Klojen pada tahap ini yang kami beri pelatihan, kami beri peralatan, kami beri bibit, makanan ikan 220 Dasawisma. Mudah-mudahan ini mempunyai manfaat bagi masyarakat setempat. Sebetulnya memelihara ikan paling mudah adalah ikan lele. Kalau dulu ikan lele ini kan berada di comberan, di tempat-tempat yang nggak baik. Tetapi dengan pelatihan ini maka saya kira masyarakat akan mampu melakukan pemeliharaan ikan melalui ember ini. Karena makan juga kami sediakan, peralatan water pumpnya juga ada, embernya ada, lengkap pokoknya. Masyarakat tinggal telaten aja untuk sesuai dengan pelatihan yang diadakan hari ini. 2 jam, 220 itu kami bagi menjadi 3 tahap. Kalau satu tahap rasanya nggak efektif, maka kami bagi 3 tahap sekitar 75 orang sekali pelatihan. Harapan saya minimal Dasawisma itu mempunyai kegiatan yang positif. Masyarakat mempunyai kegiatan yang positif di samping untuk menambah gizi gemar makan ikan di tengah-tengah masyarakat Kota Malang. Ke depan akan kami tingkatkan lagi. Meski budidaya ikan air tawar dalam ember relatif mudah, pelatihan ini memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk mengurangi risiko gagal panen dan mengoptimalkan hasil budidaya.
Jadi seperti ini Bapak, sebenarnya untuk budidaya ikan di dalam ember itu tingkat kesulitannya tergolong rendah Bapak. Karena sebenarnya budidaya dalam ember itu bisa dilakukan pada tingkat pemula. Seperti itu. Untuk permasalahan-permasalahan terjadi ya seringnya adalah tingginya tingkat kanibalisme pada ikan Pak, karena kurangnya kontroli. Seperti itu. Yang pertama konsisten. Konsisten yang di sini maksudnya adalah konsisten untuk mengecek kualitas perairan, lalu konsisten untuk mengecek pertumbuhan si ikan dari sampling dan lain sebagainya. Hanya dua itu sih Pak yang penting sebenarnya. Konsisten gitu. Jadi di sini ada pemaparan Bapak. Nanti ke berikutnya ada pendampingan atau kontrol atau monitoring dari teman-teman dari pihak pertahanan pangan. Seperti yang tadi disebutkan di situ sudah disantumkan kontak person. Jika nanti ada kendala-kendala bisa disampaikan ke kontak person atau grup-grup yang sudah disediakan. Salah satu peserta, Rizky, berharap ia dapat menerapkan apa yang telah dipelajari di rumahnya, agar dapat memberi manfaat bagi keluarga. Sangat bermanfaat, apalagi untuk konsumsi keluarga, bisa menambah gizi keluarga, juga ilmu pengetahuan untuk budidaya ikan dalam ember ini. Yang diberikan tadi ember beserta peralatannya, benih kangkung dan juga benih ikan lele. Yang pasti peningkatan kualitas pangan juga untuk kan bisa dikembangkan untuk warga di RT, karena selain itu apa ya mungkin bisa diterapkan aplikasi sendiri di Dari rumah Kota Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan.